Bapak Ibu yang terkasih, salam sehat, salam sukacita. Renungan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Puasa, kata ini menjadi banyak arti dan makna bagi semua orang. Pertanyaan yang muncul di benak saya, sebenarnya seberapa sering kita berpuasa? Apakah makna puasa bagi diri kita? Apakah puasa menjadi bagian dalam hidup kita atau hanya ikut-ikutan saja, atau malah pada saat harus berpuasa kita sengaja melupakannya? Saya pun seringkali jatuh dan tergoda di saat berpuasa. Saya ingat saat itu hari Jumat Agung yang seharusnya saya berpuasa, tetapi malah di pagi hari mengajak teman yang datang dari luar kota. Di siang hari saya makan dengan kolega bisnis, dan di malam hari setelah pulang gereja berkumpul dengan keluarga. Akhirnya acara puasa hari itu gagal total. Di dalam Lukas 5 ayat 33 sampai 39, Yesus menjawab pertanyaan dari orang Farisi. Ada waktunya bahwa para murid harus berpuasa saat mempelai tidak bersama mereka lagi. Dan makna puasa itu bukan hanya soal makan dan minum, dan ini juga berlaku untuk kita sekarang. Di dalam gereja Katolik, puasa wajib adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kadang-kadang kita juga melakukan puasa saat kita meminta bimbingan dan bantuan Allah, saat kita mau mengadakan acara kebangunan rohani ataupun retret dan lain-lain. Berpuasa adalah mengalihkan mata dari hal-hal dunia ini, memusatkan hati dan pikiran pada Kristus. Bukan juga cara untuk kelihatan lebih rohani, bukan juga sebagai metode diet untuk mengurangi berat badan, tetapi untuk memperoleh persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Kadang kita berpikir dengan berpuasa, keinginan kita pasti terkabul. Kalau tidak terkabul, membuat kita kecewa. Tetapi puasa sebenarnya menjadi salah satu cara latihan rohani untuk mengubah kita, mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang tidak teratur, agar kita dibentuk dan diubah. Kehadiran Yesus akan mengubah hidup kita dan cara pandang kita yang lama. Tetapi seringkali kita ini susah untuk diubah karena sudah terbiasa dan nyaman dengan keadaan kita yang lama. Sama juga dengan orang Farisi yang sulit berubah seperti di dalam Lukas 5 ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang anggur yang baru yang harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Sedangkan orang Farisi memegang perjanjian lama, tradisi, dan hukum, juga sibuk dengan penampilan luar. Kelihatan lebih rohani dibanding dengan orang lain, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Mungkin kita juga sama seperti orang Farisi. Saat kita dibaptis, kita menerima Yesus. Kita rajin ke gereja setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Kita rajin berdoa, berpuasa, dan memberi derma. Tetapi kalau sakit, kita masih pergi ke dukun. Kalau mau buka usaha, masih cari tanggal yang baik. Apalagi kalau harus menikahkan anak, harus jam berapa, ketemu pengantinnya, masih mencari hari baik juga, dan lain-lain. Mengaku Katolik, tapi masih suka hal-hal yang bersifat tahyul. Kita ini ibarat handphone. Kita hanya mengganti casing menjadi casing smartphone, tapi isinya HP abal-abal. Semoga melalui renungan ini kita menemukan makna puasa bagi diri kita pribadi, mengubah mindset kita tentang makna puasa,
memohon ampun kepada Tuhan atas kekerasan hati dan kesombongan kita. Kita mau semakin terbuka untuk terus belajar dan belajar mengenal Yesus sehingga berani berubah. Mari kita diubahkan dan menemukan makna puasa yang sungguh dalam hidup kita. Puasa yang Tuhan inginkan seperti di dalam Yesaya 58 ayat 6-8 ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran-kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Sudahkah kita menemukan makna puasa di dalam diri kita? Teman-teman yang terkasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.